Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu koordinat. Sumbu koordinatnya ada dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kita akan menentukan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X terlebih dahulu. Perhatikan. Sekarang saya akan menentukan terlebih dahulu saya ambil contoh, misalnya kita mulai. Saya zoom dulu. Nah, ini kita mulai dengan menentukan sumbu X-nya terlebih dahulu. Ini sumbu X-nya. Saya beri warna yang berbeda. Nih sumbu X-nya. Perhatikan. Nah, titik-titik yang memiliki jarak 3 satuan dari sumbu X. Kalau ini sumbu X-nya, nih 3 satuan dari sumbu X, berarti ke bawah 3. 1, 2, 3. Jadi salah satu titiknya akan terletak di sini. Kemudian titik yang lain bagaimana? Titik yang lain yang jaraknya 3 satuan dari sumbu X. Saya ambil contoh di sini. 1, 2, 3. Nah, ini titiknya. Oh. Kemudian saya akan bisa bikin titik yang lain yang jaraknya 3 satuan, yaitu titik-titik yang segaris dengan ini. Misalnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Atau saya perpanjang garisnya ke sini. Tuh. Jadi semua titik-titik ini itu akan memiliki jarak 3 satuan dari sumbu X. Kalau kita lihat, maka koordinat titiknya saya ambil wakil. Misalnya yang di sini. Saya ambil wakil, titiknya titik ini, titik A. Kemudian saya ambil wakil, titiknya misalnya di sini, titik B. Tuh. Kita lihat koordinat titik A-nya. Koordinat titik A-nya adalah proyeksikan ke sumbu X. Di sini di sumbu X-nya angkanya adalah 7. Kemudian di sumbu Y angkanya adalah min 3. Jadi 7, min 3. Kemudian kita lihat koordinat titik B. Kita proyeksikan ke sumbu X. Ketemu angka 4. Proyeksikan ke sumbu Y, ketemu angka 3, min 3. Jadi jawabannya 4, min 3. Terus berarti semua titik yang ini di sini nih,
nilai ordinat atau nilai Y-nya pasti min 3. Jadi siapakah titik yang terletak 3 satuan dari sumbu X? Titiknya sembarang. Saya beri simbol titik P, X, min 3. Nah, X-nya siapa? X-nya adalah bilangan bulat. Boleh positif, boleh negatif, dan boleh 0. Sehingga semua titik P, X, min 3 ini adalah titik-titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, sekarang kita lihat adakah titik lain yang memiliki jarak 3 satuan dari sumbu X? Ada, yaitu titik-titik yang terletak di bagian atas sumbu X. Kalau tadi yang ini nih, yang ini adalah titik-titik yang terletak di bawah sumbu X. Sekarang kita akan lihat titik yang terletak di atas sumbu X yang berjarak 3 satuan. Saya ambil contoh. Misalnya ini sumbu X-nya, lihat 3 satuan. 1, 2, 3. Kemudian saya ngambil lagi di sini misalnya. Ini sumbu X-nya 1, 2, 3. Nih, saya kasih titik namanya titik C. Di sini saya beri titik namanya titik D. Kemudian saya tarik garis nih. Nah, maka semua titik pada garis ini pasti akan memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi saya ambil contoh, titiknya adalah titik C. Titik C-nya siapa? Kita lihat proyeksi ke sumbu X-nya, angkanya 4. Proyeksi ke sumbu Y-nya adalah 3. Jadi 4,3. Kemudian kita lihat titik D-nya. Titik D-nya adalah ini. Kita proyeksikan ke sumbu X 5, ke sumbu Y 3. Jadi titik D-nya adalah 5,3. Kalau saya gunakan wakil dengan titik P, maka semua titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X akan memiliki ordinat 3, yaitu X, min 3. Bukan min 3, tapi 3. Nah, dari 2 soal ini Anda bisa mengambil kesimpulan kalau titik P, X, min 3, maka titik-titik ini akan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan titik P, X, 3, kalau tadi kan min 3 nih, yang di sini nih min 3. Yang di sini 3 juga akan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, kemudian kita lihat. Kalau saya punya titik, misalnya saya beri titik itu titik E. 7, min 5. Pertanyaannya, berapakah jarak titik E
dari sumbu X. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini mudah jawabnya. Jarak titik E dari sumbu X, kamu cukup lihat Y-nya saja. Nih. Nah, jadi kalau jarak titik dari sumbu X yang dilihat Y-nya. Jawabannya adalah bukan -5 kalau jarak itu selalu positif. Jadi jaraknya adalah 5 satuan dari sumbu X.